Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dapur kajian kita. Kali ini kita melanjutkan kajian kita di episode sebelumnya tentang pemikiran tokoh filsafat politik Niccolo Machiavelli yang merujuk kepada sebuah buku Il Principe, di mana kita tahu Machiavelli selalu mengungkapkan gagasannya dengan praktis dan realistis gitu, sehingga buku ini dianggap sebagai nasihat praktik terpenting bagi para calon pemimpin. Oke, lanjut. Machiavelli memandang bahwa manusia secara umum pikirannya pendek dan selalu didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan sesaat. Kelemahan ini harus bisa dimanfaatkan oleh seorang pemimpin atau penguasa gitu kan. Salah satu contoh mungkin dalam pemilihan kontestasi pemilu di zaman sekarang, kita seringkali melihat terjadi praktek uang. Ini mungkin karena didasari pemikiran seperti kata Machiavelli bahwa manusia pada umumnya didominasi oleh pikiran pendek dan kebutuhan-kebutuhan sesaat gitu, sehingga untuk mengambil dukungan dengan segala cara akhirnya menggunakan cara-cara pragmatisme sesaat gitu. Ini seringkali berhasil gitu dalam kegiatan kontestasi politik. Kemudian yang kedua, Machiavelli melihat rakyat mudah diyakinkan dengan apa yang dilihatnya secara langsung. Karena itu seorang penguasa, pemimpin harus membuat penampilannya semenarik mungkin gitu, sehingga dapat menarik simpatik masyarakat dan memperoleh dukungan dari masyarakat. Dan seorang pemimpin tidak boleh kehabisan ide untuk tetap terlihat baik di hadapan rakyatnya gitu, itu kata Machiavelli. Kemudian Machiavelli juga menyampaikan gagasannya dalam buku ini bahwa seorang penguasa seharusnya membangun pasukannya sendiri dan tidak pernah bergantung kepada pasukan bayaran. Ini kalau ejawantahkan di zaman sekarang, mungkin sebuah organisasi seharusnya mendidik kadernya sendiri. Ini pentingnya kaderisasi, mungkin arahnya lebih ke sana ya kalau diaplikasikan di zaman sekarang gitu. Kalau beliau bicaranya pasukan perang gitu ya. Karena kata Machiavelli, pasukan bayaran itu tidak pernah setia dan mereka tidak memiliki tanggung jawab, melainkan hanya bergantung kepada imbalan gitu. Sehingga seorang pemimpin yang bijak harusnya tidak terpengaruh dengan cara mengambil pasukan bantuan atau pasukan bayaran, lebih mengandalkan pasukannya sendiri sekalipun harus kalah dalam perang. Tetapi seandainya yang digunakan adalah pasukan bayaran, menang pun dia akan menjadi tawanan, itu kata Machiavelli. Lanjut. Seorang pemimpin seharusnya selalu menambah ilmu dan melakukan hal yang benar. Jika kamu mampu menolong dirimu sendiri, orang lain akan menolongmu. Jadi mungkin seorang pemimpin harus terus-terusan belajar, harus terus menambah ilmu dan terus berbuat kebenaran, kata Machiavelli. Terakhir, seorang penguasa bijak memiliki hal-hal sebagai berikut. Satu, sebuah kemampuan untuk menjadi baik sekaligus buruk, baik dicintai maupun dibenci. Jadi ini harus fleksibel gitu, dia mampu berbuat menjadi sangat baik atau bahkan berbuat buruk andai itu diperlukan demi tujuan yang lebih besar gitu, kata Machiavelli, demi tujuan yang lebih bermanfaat katanya. Ingat ya,
karena pemikiran beliau ini cukup pragmatis. Jadi tujuan ini yang diutamakan gitu. Jadi tujuan ini menghalalkan cara gitu dalam pemikiran Machiavelli, dalam pemikiran filsafat politik Machiavelli. Kemudian watak-watak seperti ketegasan, kejaman, kemandirian, disiplin, dan kontrol diri ini sangat diperlukan untuk seorang pemimpin. Ketiga, sebuah reputasi menyangkut kemurahan hati, pengampunan, dapat dipercaya, dan tulus. Ini perlu terus dibangun oleh seorang penguasa atau seorang pemimpin di hadapan masyarakatnya. Yang terakhir, seorang pemimpin harus berani untuk melakukan apapun yang diperlukan, betapapun tampak tercela, karena rakyat pada akhirnya hanya peduli kepada hasilnya gitu, yaitu kebaikan sebuah negara gitu. Jadi pemimpin harus berani melakukan hal-hal yang diperlukan sekalipun itu tercela, karena pada akhirnya rakyat itu hanya menilai, hanya peduli kepada hasilnya, yaitu kebaikan negara gitu. Dan seandainya hal-hal tercela itu harus dilakukan gitu, untuk kebaikan sebuah negara, lakukanlah dengan cepat, kata Machiavelli gitu. Itu mungkin. Dan yang terakhir, kata Machiavelli, seorang pemimpin harus selalu mengasah dirinya tadi ya, harus selalu belajar dan harus mencermati, belajar, mengamati sejarah, belajar dari orang-orang sebelumnya, bagaimana cara-cara mereka meraih kesuksesan, dan mengamati, menganalisis kegagalan-kegagalan mereka. Itu mungkin gagasan-gagasan Machiavelli dalam kepemimpinan. Oke, kawan-kawan, mungkin cukup segini pertemuan kita, kajian kita tentang tokoh Machiavelli, seorang tokoh filsafat yang dimana Michael Hart memasukkan namanya kepada 100 orang paling berpengaruh di muka bumi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.